Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di sini malam ya, Sinkaner semua. Jadi kali ini saya Raci Rasel yang akan membawakan Sinkanesia pada malam ini. Oh ya, sebelumnya kalau penampilan aku agak beda, ini karena aku dari Datebayo nih. Nah, kami ini berkolaborasi bareng sama Sinkanesia. Nah, kalau ini kami lagi pakai karakter anime. Tapi aku sekarang nggak sendirian. Sekarang udah ada di samping saya ini Pak Rashid. Nah, Pak Rashid ini beliau dari Gerkatin Singkawang. Tapi tenang aja, kita harus pakai bahasa isyarat biar lebih mantul untuk ngobrol dengan Pak Rashid ini. Halo Pak Rashid, selamat malam. Iya, katanya ya selamat malam juga. Sebelumnya perkenalkan nama oke. Nama perkenalkan silahkan. Perkenalkan, nama saya RASYID. Panggilan saya Rashid seperti ini. Jabatan Ketua DPC Gerkatin Kota Singkawang tahun 2000 Oh iya, dia 2 kali soalnya kan, dari 2015 sampai sekarang. Nah terus ini gak apa ya, oke. Jadi sebelumnya aku mau tanya soal Gerkatin itu apa? Gerkatin itu apa? Oke, Gerkatin itu singkatan daripada gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Pertama, oke. Jadi pertama kali itu Gerkatin 1982 itu dibuat. Oke. Apa? Macet. Oh ya. Oh. Jadi sebelumnya itu gerakannya juga sempat ada macet, tapi sekarang udah lancar. Oke. Nah, terus apa yang dikerjakan Gerkatin di Singkawang? Bukan, Gerkatin untuk apa di Singkawang? Gerakan. Oh ya, jadi Gerkatin ini bergerak di bidang sosial kepada teman tuli. Jadi itu selain berkumpul, mereka juga membagikan sembako atau bantuan sebagai dari wadah jika ada organisasi lain yang ingin berbagi dengan disabilitas tuli. Oh ya, dari tadi nih Pak Rashid sebelumnya ngomong soal rungu ya. Oke, tunarungu. Apa beda dengan tuli? Beda dengan tuli. Apa beda? Tunarungu. Oh ya, jadi kalau tunarungu itu harus berbicara dengan bibir. Sebab guru bilang isyarat itu nggak boleh. Wah. Oke, mereka juga harus menggunakan pendengaran. Oh, seperti dipaksa, seperti itu ya. Makanya disebut dengan tunarungu. Ini pandangan dari Pak Rashid sendiri ya. Tapi orang tua, anak kecil bicara bibir itu bisa paham. Orang lain ada kata di mana mereka itu terlihat mirip. Nah, itu yang menyebabkan
bicara dari bibir itu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk komunitas tuli. Orang bicara cepat jadi kesulitan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tunarungu itu bisa melihat dengan gerakan bibir ya teman-teman. Parasit sendiri bilang bahwa ada kata di mana yang mirip itu sulit untuk mereka pahami. Oh, oke. Jadi dia bilang saya pernah menjadi tunarungu, maksudnya dilabeli dengan kata tunarungu dan saya kesulitan untuk mengikuti standar dari tunarungu ini. Pasti. Wahai anakku, apabila engkau berbakti, ayah bunda akan memberikan rumah ini, tanah ini, harta ini. Jadi ada di mana kondisi dites kalau tunarungu ini itu kalau misalnya di bahasa isyaratkan itu mereka tidak bisa karena mereka harus menggerakkan bibir mereka dan itu susah untuk mengikuti standar dari si tunarungu ini. Nah, ketika Pak Rashid ini kemudian memakai budaya tuli dalam artian T huruf besar di depan tuli, itu Pak Rashid bilang, kamu bisa nggak ini mengisyaratkan makan? Kalau saya harus pakai tulis, kata tunarungu. Tapi kalau Pak Rashid bilang, saya bisa pakai isyarat dan orang lain langsung paham. Contoh seperti makan, betul ya, makan. Nah, makan langsung gini, orang langsung paham, nggak perlu lagi pakai bibir dan lain-lain seperti itu. Seru banget ya. Oke, terus Pak Rashid sendiri suka dipanggil tunarungu atau tuli. Jadi pilih mana? Oke. Jadi Pak Rashid bilang saya pilih tuli saja katanya. Jadi teman-teman, Pak Rashid juga ini membentuk Gerkatin atau kelompok kesejahteraan tunarungu tadi itu ingin membenarkan atau meluruskan stigma yang salah di masyarakat tentang tunarungu atau tuli. Di sini Pak Rashid bilang bahwa Pak Rashid sendiri atau komunitas tuli sendiri itu lebih suka dipanggil dengan sebutan tuli ketimbang tunarungu. Terus Pak Rashid, apakah sulit untuk komunikasi? Ya. Orang dengar bilang tuli nggak bisa maju. Padahal enggak, saya bisa menulis, saya bisa berkomunikasi. Saya bicara memang tidak bisa ya. Jadi dia bilang tuli banyak kok yang bisa bekerja, ada pelukis, fotografi. Iya. Kemudian saya juga berusaha. Beliau ini bekerja sebagai engineer. Iya, betul. Beliau ini bekerja sebagai engineer di sebuah rumah sakit di Singkawang, yaitu Rumah Sakit Abdul Aziz. Nah, beliau ini kerjanya benerin AC, benerin lampu, betul? Nah, beliau bilang bahwa tuli dan dengar itu orang kita ya, dan tuli itu Pak Rashid. Nah, teman tuli dan teman dengar itu bisa setara, bisa melakukan apa yang non disabilitas seperti kita lakukan, dan tanpa batas gitu, bahwa kita itu setara, haknya sama, semuanya sama, hanya kami atau teman tuli itu tidak bisa disuruh mendengar, itu saja.
Oke. Nah, terus parasit. Mm-mm. Jika kita tidak menggunakan Iya, tuh. Teman tuli, jadi ya teman-teman, jangan pernah lagi salah mengartikan bahwa teman tuli nggak bisa apa-apa. Enggak ya. Hmm, Teman tuli itu bisa bekerja dan bisa belajar dengan sendirinya. Kalau misalnya kita sabar ngajarin, itu semua teman tuli pasti bisa untuk menguasai pekerjaan tersebut. Betul ya Pak Rasid ya? Nah, orang pasti bilang, hah, masa sih teman tuli bisa kerja di rumah sakit seperti Pak Rasid? Padahal saya bisa kok. Saya juga paham membenarkan lampu, terus ada masalah tinggal telepon. Saya juga paham tentang perkabelan dan saya bisa belajar. Jadi Pak Rasid di sini membuktikan bahwa tuli itu bisa berusaha dan bisa menjadi sesuatu tanpa mendapat stigma dari masyarakat yang tadinya kayaknya kesulitan ya kalau ini karena banyak kekurangan. Enggak. Jadi itu salah. Nah, terus Pak Rasid bagaimana berapa banyak tuli di Singkawang? Ada data dalam datanya ada 140 orang teman tuli, tapi ada juga anak-anak sekolah dan itu belum masuk ke dalam anggota. Kalau sudah 17 tahun ke atas itu baru bisa dimasukkan ke dalam Gerkatin. Nah, nanti akan dibuatkan kartu anggota, baru bisa didata. Kemarin aku lihat yang Nah, itu di dalam Bawaslu itu ada sekitar berapa? 1.200? 400? Besarnya ya. Iya. Jadi waktu di data oleh Bawaslu, teman tuli itu sangat tinggi, yaitu hampir sekitar 400 orang. Dan Gerkatin di sini masih terus berusaha untuk mendata itu semua. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kalau ada dengar, tahu atau kenal tuli mau masuk Gerkatin bagaimana? Boleh? Nah, jadi Pak Rasid bilang kalau misalnya ada keluarga dari Sinkaners di sini yang punya kenalan atau keluarga teman tuli dan ingin bergerak bersama membentuk komunitas dan agar tidak tertinggal gitu ya info-info tentang komunitas tuli, bertemu dengan teman tuli juga. Nah, itu bisa masuk dan langsung hubungi Pak Rasid masuk ke Gerkatin ya. Oke. Nah, terus jadi sebelum apapun kegiatannya di masyarakat itu kalau bisa langsung masuk dulu ke Gerkatin kalau teman tuli ya. Jadi kayak disabilitas tuli itu jangan tiba-tiba sendiri gitu. Aku mau daftar sendiri atau kayak kamu aja langsung sana ke pemerintah misalnya. Jangan. Jadi bisa dulu nih lewat Gerkatin. Nanti Gerkatin masukin data dan ngebantu teman tuli tersebut untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Kalau Gerkatin itu dapat hak ya, tuli nggak dapat. Seperti contoh Gerkatin kumpul terus untuk dapat hak. Iya, tuli. Iya, seperti ada contoh seperti contoh bantuan ada. Oke. Sembako pas lagi Lebaran, Imlek, Natal. Oke. Terus bantuan juga untuk bagi ABD tuh. Jadi bakalan difasilitasi nggak hanya cuman dari Oke, jadi Pak Rasid bilang, ya,
Jadi Parasit bilang nggak hanya soal sembako ya yang akan dibagikan kepada teman tuli jika masuk ke dalam Gerkatin, tapi teman tuli juga bisa mendapatkan hak-hak lain seperti misalnya sembako hari raya ya, dari mulai Lebaran, Imlek dan Natalan. Kemudian ada juga ABD, alat bantu dengar, dan itu sangat berguna banget ya untuk bantuan kepada teman tuli. Terus Parasit juga bilang kalau bisa memang data-data itu udah masuk, karena bantuan yang selanjutnya itu akan mudah terorganisir gitu. Siapa yang belum mendapatkan, siapa yang akan mendapatkan, seperti itu. Sekarang ada banyak tuli kumpul di sini ya. Ya, jadi sekarang ini di acara Festival Inovasi OMS ini Pak Rashid sendiri ini membawa Gerkatin ke acara ini. Nah, di acara ini nih mereka kumpul banyak banget nih, dan apakah teman-teman siap untuk melihatnya? Nanti di akhir kita bakalan kumpulin mereka semua di sini. Sebelum itu, Parasit, apa harapan Parasit? Singkawang dan Kopi Panjo. Sanggar Lenggok Singkawang ini diketuai oleh Bunda Juli Wahyuni Irwan dan Mak Sri Ite. Oke. Jadi Parasit bilang untuk sekarang Parasit itu tuh ingin berusaha untuk dapetin hak tuli sebagai pemilik SIM, karena SIM ini sangat sulit ya untuk didapatkan oleh teman tuli. Teman tuli sendiri itu bisa melihat, dan ada ABD juga. Jadi tolong banget kepada pihak yang berkaitan, harapan Parasit ini ya, itu dipermudah untuk mendapatkan SIM. Nah, tapi untuk sekarang ini Parasit bilang memang polisi banyak yang berbaik hati ketika tidak ada SIM. Parasit lihatin kartu disabilitas, mereka tuh langsung paham. Oh, ini tuli. Oh, ini bisa lewat. Semuanya kita ikut yang Oh, ini bisa lewat. Untuk Sebab ya. Dihibur oleh Buddha-Buddha yang Oke. sangat luar Jadi ke biasa. depan harapannya seperti itu ya, teman-teman. Tepuk tangan Dan untuk Sanggar Lenggok. Salam oke, hormat. sip. Oke. Berarti SIM ya. Oke, jadi SIM kalau bisa nih yang terkait itu kalau bisa diperlancar lah gitu, jangan dipersulit kepada teman tuli ya. Oke, nah sekarang juga tidak penting pakai ABD karena semua itu udah ada isyarat bahasa isyarat Indonesia. Oke, baiklah kita karena sekarang udah malam dan sebenarnya masih banyak yang ingin dibicarakan, tapi ini seru banget dan informasinya semoga bisa dapat ditangkap oleh Sinkaner sekarang ya. Kita akhiri wawancara podcast. Nanti kita akan ketemu lagi di next